Shalom jemaat dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, saat ini saya menghimbau setiap kita untuk boleh meninggalkan dulu sejenak apa yang menjadi kegiatan kita, apa yang kita lakukan pada saat ini. Jangan ada yang sambil melakukan sesuatu yang lain, atau sambil tiduran, sambil makan ya saudara. Mari kita saat ini mau benar-benar fokus hanya beribadah kepada Tuhan. Mari kita boleh mengambil saat teduh terlebih dahulu. Dengan perlahan kita sama-sama bangkit berdiri. Ibadah ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sangat bersyukur pada pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk ikut ibadah online. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Mulia bagi anak domba, sebab Engkau adalah Raja yang mulia, yang layak kami puji Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Katakan mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang dipuji. Sekali katakan mulia, 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 mulia bagi anak domba. Katakan mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia, mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang dipuji. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur Tuhan
punya Allah yang begitu baik terhadap kami Tuhan. Engkau adalah Raja di atas segala Raja Tuhan. Engkau adalah Allah yang maha kasih. Engkau adalah Allah yang maha pengampun Tuhan. Pada saat ini Bapa yang baik, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau meninggikan, kami mau memuji, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau layak di kami puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami pada saat ini juga datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk meminta ampun atas segala kesalahan kami Tuhan. Kiranya Engkau yang mengampuni segala dosa kami ya Tuhan. Dan kami juga mau belajar Tuhan, untuk seperti Engkau ya Tuhan. Kami juga mau belajar ya Tuhan, mencari serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu menguatkan kami Tuhan. Engkau selalu berada di samping kami Tuhan. Sehingga kami bisa kuat menghadapi segala cobaan yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk ibadah pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Kiranya Engkau yang ikut serta dalam ibadahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama seluruh orang yang percaya mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita yang hidup. Dia adalah Allah yang luar biasa. Tinggal dekatmu ku aman. Hidup dalam Tuhan kita akan merasa nyaman dan kemenangan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhan meneguhkan langkahku, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau adalah perisai hidup kami Tuhan. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Katakan Tuhan, Engkau perisaiku. Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Sekali kita naikkan pujian ini. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kau meneguhkan langkahku. Katakan ku berjalan hanya di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisai
perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Sama-sama katakan, kau meneguhkan langkahku. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Ku berjalan di dalam Kekuatan-Mu, kekuatan-Mu, Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. beri kemuliaan kepada Tuhan kita, Allah yang hidup. Thank you Jesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Rancangan Tuhan sangat indah untuk kita. Kita sering meragukan Tuhan, tapi kita tidak tahu. Kita sering tidak ingat bukti kasih karya Tuhan untuk kita semua. Pada saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau ingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau ingat satu persatu apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Biarlah pujian ini yang akan selalu mengingatkan kita akan kasih setia Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan-Mu Tuhan. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Amin. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu sangat indah bagi kami. Rancangan-Mu indah bagiku,
Tiada pernah ku meragukan-Mu Tuhan. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku. Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu, katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam buat jemaat yang ada di BCS Medan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan pada saat ini boleh diberikan kesempatan untuk menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian melalui kebenaran firman Tuhan. Perkenalkan, saya Liliana. Saya saat ini melayani di Gereja Kristen Nasional Injili atau GKNI, ya, Jemaat Penil Pontianak. Ya, saya saat ini ada di Pontianak dan melayani salah satu gereja Tionghoa yang ada. Sangat bersyukur Bapak, Ibu, Saudara, kita boleh belajar firman Tuhan bersama-sama hari ini. Dan mari sebelumnya kita siapkan diri kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja kami boleh ada sampai saat ini. Bahkan kami diberi kesempatan untuk terus belajar firman Tuhan. Jangan biarkan kami belajar dan berlalu begitu saja. Tapi kami mau terus belajar dan mengingat, menyimpan firman itu. Bahkan melakukannya dalam hidup kami sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang hidup di dalam berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami yang lemah ini pakai hamba-Mu yang dalam keterbatasan, tapi biarlah kuasa kebenaran firman Tuhan boleh dinyatakan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Kita melihat bersama ayat yang pertama sampai yang keempat saja dulu. Ini adalah kisah tentang bagaimana Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram,
Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Dan kalau kita lanjutkan lagi pembacaannya, saudara, maka di sana ia membawa serta istrinya, keponakannya, saudaranya, segala harta bendanya, dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu belum jelas mau ikut. Saudara, hari ini kita melihat ya bahwa kecanggihan dan kemajuan media membuat kehidupan manusia menjadi begitu gampang. Ya, segala transaksi dapat kita lakukan melalui ya handphone kita dan segala menjadi sangat begitu mudah. Tetapi sisi negatifnya juga ada, saudara. Kita melihat maraknya penipuan melalui media sosial yang ada. Ada banyak sekali akun-akun yang dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kadang-kadang kita menjadi tidak percaya dengan orang, bukan? Kadang-kadang kita mulai bertanya-tanya, ini dia atau bukan? Atau ya ketika kita membeli sebuah barang, kita ingin tahu dengan jelas dulu bagaimana review atau ulasan dari pembeli-pembeli sebelumnya. Apakah toko ini dapat dipercaya atau tidak? Maka kita akan melihat ulasan dengan begitu teliti. Kita zoom, kita lihat dengan detail produknya benar tidak, sesuai tidak dengan apa yang saya mau. Kemudian kita juga melihat komen-komen daripada pembeli-pembeli yang ada. Nah saudara, sehingga dengan kecanggihan dan kemudahan teknologi saat ini membuat manusia juga begitu berhati-hati, begitu selektif, semua mesti jelas baru kita percaya. Karena kita nggak mau lagi ditipu. Terlalu banyak yang akhirnya kita rugi besar oleh karena kita tidak hati-hati. Nah saudara, tanpa kita sadari, ternyata pola yang demikian pun itu kita bawa di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman kita hidup bertransaksi di dunia menjadikan pola ini begitu kita serap secara mendalam, sehingga ini juga menjadi pola kita bertransaksi dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu kayaknya aku mesti tahu dengan jelas, aku mesti ngecek, aku mesti minta tanda sampai benar-benar semuanya jelas baru aku percaya kalau itu Tuhan. Nah saudara, tanpa kita sadari terkadang kita bisa jatuh demikian dan berpikiran seperti itu saudara. Dan akhirnya kita membatasi Tuhan dengan cara pikir kita, dengan cara bertindak kita, dengan pengalaman masa lalu kita. Lalu kita menebak-nebak Tuhan dengan cara seperti itu. Nah sehingga saudara, ada banyak orang mengaku Kristen, mengaku percaya Tuhan, mengikut Tuhan, tetapi sangat disayangkan mereka tidak mengalami berkat Tuhan. Karena mereka hidup di dalam banyak keraguan terhadap perintah Tuhan, terhadap janji Tuhan, terhadap apa yang tercatat di dalam firman Tuhan. Nah saudara, ini memang adalah kelemahan saya sebagai manusia pula, dan juga setiap kita, bahwa kita telah berdosa dan kadang kita sulit untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, membuat banyak sekali manusia salah paham dengan Allah dan lebih condong percaya kepada bisikan-bisikan yang hanya mengandung setengah kebenaran. Akhirnya manusia jatuh.
Manusia salah paham kepada Tuhan dan akhirnya manusia melawan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai bibit-bibit seperti itu. Dan terkadang terbawa dan kadang itu bisa hidup dan lahir dari kehidupan kita. Tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan Saudara, bahwa Allah tidak pernah putus asa dengan kita. Sebab dia begitu mengasihi kita. Maka Allah merancang karya penyelamatan melalui keturunan Abraham. Dan di sanalah, bukankah Yesus Kristus lahir dari keturunan Abraham dan akhirnya menjadi pembebas bagi umat manusia. Tetapi di dalam proses perjalanan penyelamatan ini ada banyak ujian-ujian iman yang harus dilewati oleh bapa-bapa leluhur kita. Sehingga mereka dipakai oleh Allah, diberkati oleh Allah, dan akhirnya nama mereka dikenal dan dikenang sampai saat ini. Tapi saya percaya melewati proses seperti itu, ketika kalau kita boleh hidup di zaman mereka, kita pasti menghadapi satu goncangan yang sangat berat. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat bagaimanakah sebenarnya kunci daripada seseorang atau kita sebagai umat percaya, kita bisa diberkati oleh Tuhan. Kalau perintah Tuhan itu enggak jelas, aku mau ikut enggak? Kalau apa yang difirmankannya enggak masuk akal, aku mau taat tidak? Ini menjadi satu peperangan pikiran di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal Saudara, dan kita akan terus menerus dihadapi dengan pengambilan keputusan seperti ini. Dan kita melihat bahwa ketika Abram hidup di dalam kondisi, di dalam lingkungan yang begitu nyaman, dan di sana dia menikmati segala hasil usaha dan bahkan kekayaannya, di sanalah panggilan Tuhan itu datang. Saudara, Tuhan memanggil Abram bukan atas inisiatif Abram. Tapi Allah berinisiatif untuk memanggil seorang yang berdosa, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan dipanggil untuk dipakai menjadi alatnya. Sekalipun tidak sempurna, tapi tetap dicatatkan di dalam firman Tuhan bahwa Abram adalah seorang yang percaya dan taat kepada Tuhan. Dan ketaatannya itu terus diuji. Dan di sanalah ketika dia di dalam masa hidupnya yang penuh kenyamanan, di sana Tuhan Allah memanggil dia. Nah Saudara, kadang-kadang panggilan Tuhan kepada kita, perintah Tuhan kepada kita enggak mengenakkan. Kalau boleh kita tolak. Karena kok tiba-tiba datang begini sih? Bukankah aku hidup seperti ini sudah baik? Kenapa mesti ada satu perintah lain lagi yang mengusik saya? Tuh kalau boleh saya enggak mau dengar. Berapa banyak orang Kristen tidak pernah mau menjadi orang Kristen yang berkomitmen. Kalau menuntut saya untuk lebih, saya nggak akan mau datang. Tapi kalau sekedar datang beribadah, oke, aku mau. Tapi kalau dituntut lebih, mau melayani, mau memberikan sesuatu, menuntut pengorbanan dari saya, aduh enggak deh. Belum lagi nanti disalahpahamin, nanti di ngomongin, aduh enggak. Saudara, kalau engkau ingin diberkati, saya ingin diberkati. Panggilan Tuhan datang kepada kita terkadang menuntut kita untuk keluar dari kenyamanan kita selama ini menjadi orang percaya, pergi keluar ke satu tempat yang Tuhan ingin kita pergi ke sana. Kalau ingin diberkati, Tuhan tidak pernah ingin kita mempertahankan status nyaman kita, zona aman kita, untuk kita tetap berlindung di sana, tapi Tuhan ingin menuntut kita lebih. Kalau engkau dan saya ingin diberkati lebih. Saudara, banyak orang ingin diberkati lebih, tapi sedikit orang ingin dituntut lebih. Tak mungkin dan tidak bisa. Maka saudara, firman Tuhan datang kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Akan kutunjukkan. Pada saat itu ya, segala
media komunikasi masih sangat terbatas. Jadi Tuhan mau tunjukkan pakai cara apa? Kalau sekarang mungkin kita akan minta kepada Tuhan, Tuhan tolong dong, ya kan? Kalau bisa kirim dong beberapa foto untuk saya lihat tempat yang akan Tuhan suruh saya pergi itu tempat yang seperti apa? Menjanjikan atau tidak? Tempatnya indah atau tidak? Lebih jelek atau lebih bagus dari tempat saya sekarang? Coba saya lihat, saya cek. Orang sekarang bukankah demikian? Segala sesuatu harus jelas, barulah saya bisa bertindak dan memutuskan saya mau atau tidak. Tapi saudara, apa yang difirmankan di dalam firman Tuhan, terkadang cara kerja Tuhan berbeda dengan cara kerja kita. Perintah Tuhan, berkat Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan ingin kita alami bersama dengan Dia, terkadang melampaui kekuatan, pikiran, dan juga penafsiran kita. Maka terkadang kita mau jelas, Tuhan gak jelaskan semua saudara. Mau ikut gak? Atau tunggu dulu Tuhan, tunggu semua jelas baru saya ikut. Ada banyak pekerjaan Tuhan, Tuhan gak akan jelaskan semua. Tuhan hanya mau kita taat. Kamu percaya saya tidak? Kalau ini firman saya, maka aku akan menyertaimu. Dan saudara lihat bahwa di balik perintah, di situ ada janji berkat dan Tuhan ingin kita taat terlebih dahulu, baru berkat kemudian. Maka di sana dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, membuat namamu masyhur, dan lain-lain sebagainya. Ini bagaimana mungkin, dan ini sangat sulit untuk masuk di pikiran daripada Abram pada saat itu. Dan di dalam janji ada resiko. Hitung-hitung antara janji dengan resiko, kayaknya resikonya juga amat berat. Enggak masuk akal, tapi aku harus taat. Timbang sana, timbang sini. Banyak orang kalau tidak benar-benar kuatkan hati, enggak akan pernah bisa melakukan itu. Kalau bukan oleh karena kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi dan pergumulan apa yang sedang menggelisahkan Anda saat ini. Tapi saudara, saya mau katakan, kalau engkau dan saya ingin melangkah lebih tinggi bersama dengan Tuhan, tidak ada jalan lain. Engkau dan saya mesti menjadi orang Kristen yang berkomitmen untuk sungguh-sungguh ikut Dia. Abaikan segala hal yang ada untuk hanya melihat kepada Dia dan percaya bahwa janjinya, penyertaan Dia yang terbaik. Sekalipun aku harus meninggalkan zona nyaman saya, meninggalkan apapun untuk mengikut Dia. Nah saudara, saya ambil contoh. Ketika saya bergumul menjadi seorang hamba Tuhan untuk sekolah teologi, ada banyak sekali bisikan-bisikan ya yang menyatakan bahwa ini pilihan kurang tepat. Dan tidak mungkin engkau bisa menjalani hidup yang lebih baik. Karena saya melihat ada banyak sekali hamba Tuhan yang hidupnya sangat bergantung kepada jemaatnya dan lain-lain. Omongan-omongan seperti itu masuk di telinga saya Bapak Ibu Saudara. Nah tetapi saya melihat ada banyak hal yang tidak semestinya terjadi di realita dengan dijanji firman Tuhan. Saya melihat bahwa setiap orang yang hidup di dalam jalan Tuhan dipimpin oleh Dia. Dan penyertaan Tuhan itu sangat amat indah dan ajaib. Maka saudara, bisikan-bisikan dunia itu termasuk pertentangan dari keluarga, saya abaikan sementara dan hati ini tetap terbakar oleh api kasih daripada Tuhan sehingga membuat saya, oke, saya putuskan saya tetap ikut Dia. Saudara, tidak gampang. Siapa tidak ingin kaya? Siapa tidak ingin terkenal? Siapa tidak ingin menikmati kehidupan lebih baik? Sesuai dengan perkataan banyak orang bahwa kalau kamu memilih ini hidupmu akan lebih baik, kalau kamu memilih ini pasti masa depanmu seperti apa. Tapi itu kata orang. Apakah itu pasti akan terjadi? Juga tidak pasti. Tapi saudara, memutuskan untuk mengikut jalan Tuhan, banyak air mata. Terkadang bisa masuk dalam keraguan. Karena terkadang Tuhan terasa begitu jauh
dan pimpinan Tuhan tidak selalu kita rasakan. Dan sampai pada akhirnya saudara, ya, di dalam menyelesaikan studi teologi, perjalanan itu tidak begitu mulus oleh karena keluarga, terutama orang tua saya, mama saya sakit berkali-kali masuk ICU dan akhirnya membuat saya begitu goyah dan ragu. Apakah benar Tuhan mau saya ada di dalam jalan ini atau nantinya aku akan menyesal karena jauh dari keluarga saya dan tidak bisa memperhatikan keluarga saya. Nah saudara, di dalam semua kebingungan itu saya belajar untuk taat. Saya belajar untuk menundukkan ego saya dan percaya meyakini bahwa apa yang Tuhan rancang dan Tuhan pilih, bahkan yang Tuhan pimpin adalah baik adanya. Sampai hari ini saudara, saya boleh berkata bahwa Tuhan terlalu ajaib, Tuhan terlalu indah. Bahkan saya melihat bagaimana Tuhan memelihara keluarga saya sampai hari ini. Bukan berarti tak ada sakit penyakit, tapi saya melihat bagaimana ketika saya menyerahkan diri menjadi pekerja, menjadi pelayan Tuhan, saya tidak pernah kekurangan suatu apapun, termasuk keluarga saya. Dan saya justru menyemangati anak-anak muda bahwa tidak demikian yang dikatakan kalau oleh banyak orang dan berkata bahwa mengikut Tuhan begitu susah, begitu menderita, harus pikul salib. Saya katakan tidak seluruhnya benar, dalam arti ikut Tuhan ada salib yang harus dipikul. Tapi ikut Tuhan terlalu amat indah, mencicipi, menikmati berkat Tuhan yang tak terkira. Pimpinan Tuhan, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan yang tak terbayangkan. Dan sampai hari ini saya rasakan saudara, berkat Tuhan itu ada. Tetapi kita mesti taat terlebih dahulu. Di dalam perintah ada berkat. Maka saudara, jangan pernah jadi orang Kristen setengah-setengah. Jangan pernah jadi orang Kristen takut ambil resiko. Kalau itu benar, itu sesuai dengan firman Tuhan, itu enggak melawan Tuhan, maka engkau dan saya harus berani dan katakan, ya aku mau lakukan. Karena aku tahu ini untuk kemuliaan Tuhan. Aku enggak berambisi, aku enggak mementingkan diriku sendiri. Ini benar yang harus aku lakukan di dalam perintah Tuhan. Maka percayalah, panggilan, perintah Tuhan kita taati. Dan di sana ada berkat dan ada janji Tuhan yang tak terkira yang akan kita selami. Bapak Ibu Saudara, saat ini tengah-tengah pandemi yang ada, banyak gereja begitu mengalami kondisi yang terseret-seret oleh karena operasional gereja yang begitu besar dan juga kebutuhan jemaat juga begitu banyak yang terkena dampak pandemi. Ada banyak hal membuat kita sulit ya untuk merasakan bahwa Tuhan, bagaimana saya bisa melewati atau gereja Tuhan bisa melewati krisis yang berkepanjangan seperti ini. Tetapi saudara, di dalam masa-masa pandemi ini saya tetap terus mengingatkan untuk jemaat-jemaat saya, bahkan orang-orang yang ada di dekat saya, termasuk komitmen gereja kami bahwa pekerjaan penjangkauan jiwa, pekerjaan pemberitaan Injil harus tetap kita lakukan tanpa mengurangi budget apapun itu. Kita harus terus mengusahakan karena ini panggilan Tuhan. Karena ini adalah perintah amanat agung Tuhan. Maka segala sesuatu boleh kita hemat. Tetapi jangan pernah pangkas untuk pekerjaan penjangkauan yang ada. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang boleh ikut serta di dalam mendukung pekerjaan Tuhan di tengah krisis yang mereka juga rasakan. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, satu persatu jemaat boleh datang kemudian cerita pada saya, aduh sungguh ajaib ya Tuhan ya. Ketika saya berusaha untuk mengutamakan Tuhan dan pekerjaannya, di tengah-tengah kekurangan saya belajar berkomitmen untuk mendukung pekerjaan Tuhan.
Tapi di sanalah hitung punya hitung sampai di ujung tetap cukup adanya. Dan itulah pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bahkan gereja kami sempat mengalami penurunan dari jumlah penerimaan gereja sekitar 60% di dalam 2 awal bulan pertama dalam masa pandemi. Tapi saudara, ketika kami memilih taat, memilih tetap bergerak, tidak boleh berhenti untuk melakukan sesuatu, kita harus tetap belajar peduli, taat pada apa yang Tuhan mau kita kerjakan, tetap harus berdampak kepada sekitar, termasuk mengambil bagian di dalam pelayanan masyarakat, pelayanan sosial yang ada. Saudara, sampai hari ini saya melihat bukan hanya gereja diberkati, tetapi jemaat-jemaat Tuhan yang tetap percaya, setia, dan taat itu diberkati dengan cara Tuhan yang begitu ajaib sampai pada hari ini. Maka saudara, ada banyak hal tak masuk akal. Tetapi mari kita belajar untuk tetap taat. Dan biarlah kita boleh melihat bahwa sungguh Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi peminta-minta. Tapi Dia Allah yang begitu kaya sehingga ketika kita hidup taat kepadanya, Dia membuat kita menjadi terang dan garam. Sehingga kita bisa menggarami, menerangi banyak orang. Dan lewat hidup kita semakin banyak orang diberkati. Ini janji Tuhan pada kita. Dia akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Memberkati siapa yang memberkati dia. Dan mengutuki siapa yang mengutuk dia. Artinya adalah umat kepunyaan Tuhan dilindungi, dipelihara oleh Tuhan sampai apapun yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Maka saudara, mari kita belajar komitmen. Mari kita belajar taat. Mari kita belajar mengambil langkah. Tidak perlu takut. Dunia memang tidak sempurna, selalu ada masalah. Tapi bukan berarti engkau dan saya harus duduk diam dan tetap menjadi orang Kristen biasa-biasa tanpa komitmen. Tidak mau mengambil peranan apapun dan tetap berada di dalam zona aman. Dan lalu terus menantikan Tuhan memberkati. Tak mungkin. Tuhan akan memberkati engkau dan saya. Ketika engkau dan saya maju melangkah ke depan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan dan katakan, Tuhan aku gak takut. Karena Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupku. Aku mau melakukannya. Apapun resikonya. Sekalipun aku dibenci. Sekalipun aku disalahpahami. Sekalipun aku tidak didukung. Tidak masalah Tuhan. Aku ingin tetap melakukan kebenaran. Kalau itu adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan menolong kita. Sehingga kita boleh terus hidup. Menjadi Abraham masa kini. Yang diberkati. Untuk memberkati semakin banyak orang. Amin. Kita berdoa. Tuhan, biarlah Engkau menolong seluruh jemaat yang ada di BCS Medan. Sehingga saat ini dalam pergumulan apapun, dalam keputusan apapun yang akan mereka ambil, biarlah ya Tuhan, hati mereka boleh terus dibakar oleh Roh-Mu yang telah menang atas maut. Dan biarlah hidup setiap kami terus membara untuk mengikut Tuhan. Kami boleh mengambil peranan lebih, komitmen lebih. Untuk kami boleh hidup memperkenan-Mu. Dan kami boleh sungguh dipakai menjadi alat-Mu. Tolonglah setiap kami Tuhan untuk dipakai. Semakin diberkati untuk memberkati semakin banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom saudara-saudari yang terkasih. Di pagi hari ini, perkenalkan nama saya Irawan. Saya bekerja di S4 cabang Dumai. Pada pagi hari ini saya akan sharing
salah satu cerita dari teman saya, sebut saja namanya Ani. Jadi teman saya ini saya berjumpa sekitar 5-6 tahun yang lalu. Permasalahan dari teman saya ini adalah keluarganya yang hancur. Nah, keluarganya di mana dulu adalah keluarga yang bisa dikatakan punya uang, kaya raya ya. Nah, tapi segala sesuatunya hancur pada saat sang suami memakai narkotika dan berselingkuh di luar dengan wanita lain. Teman saya ini sangat kecewa, sangat sedih, sehingga pelan-pelan mukanya kalau kita lihat sangat tua dan seperti orang yang kurang semangat ya. Nah, bersyukur rencana Tuhan beberapa tahun yang lalu berjumpa dengan saya. Yang pertama kali saya baru melayani ya pada saat itu. Nah, teman ini sempat bercerita kepada saya tentang segala sesuatu permasalahannya. Apa yang saya lakukan? Saya mengatakan kepadanya, masalah yang kamu hadapi ini bukan masalah yang sangat besar. Masalah yang kamu hadapi ini termasuk masalah yang sangat kecil. Ya, bagi manusia itu ya besar ya, masalah seperti ini. Suaminya selingkuh, narkotika. Nah, tapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, saudara-saudari. Kemudian saya mengajak teman saya ini untuk mulai berdoa. Saya katakan kepadanya, mari Bu, kita berdoa kepada Tuhan. Nah, lakukan doa puasa 3 hari 3 malam. Saya yakin efeknya pasti ada, saya katakan. Pada saat itu ada teman saya yang lain ya mengatakan, Ibu, percuma Ibu doa puasa, percuma doa. Ya, yang Ibu akan dapatkan adalah harapan kosong. Jadi saya mendengarkan perkataan itu, saya katakan kepada teman saya, Bu Ani ini, di dalam Tuhan itu tidak ada yang namanya harapan kosong. Di dalam Tuhan itu adanya harapan yang pasti. Nah, maka ibu ini juga percaya dan mulai berdoa ya, berserah segala sesuatunya kepada Tuhan. Puji Tuhan, kami melakukan doa puasa 3 hari 3 malam, ya, dan sesuatu yang sangat dahsyat itu terjadi. Hanya dalam 3 bulan, ibu ini mulai merasakan sesuatu hal yang berbeda. Saya terus menegur ibu ini, Bu, jangan kasar, gunakan lemah lembut, gunakan kasih. Pasti segala sesuatunya akan berbeda. Dan ibu ini pun mulai pelan-pelan melupakan masa lalunya dan mulai berubah dan tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, dalam waktu hanya jangka 3 bulan, yang selama ini bertahun-tahun tidak pernah selesai, mulai ada perubahan. Suaminya pada saat selingkuhannya itu telepon, suaminya mulai berkata, kamu jangan telepon lagi ya, saya mau putus hubungan dengan kamu, saya mau hidup dengan istri saya tercinta. Dan pelan-pelan suaminya juga mulai melepaskan narkotika, segala sesuatu yang tidak benar mulai dilepaskan pada suaminya ini ya. Dan puji Tuhan sampai saat ini, hubungan keluarga mereka sudah harmonis kembali. Beberapa hari yang lalu terjadi lagi permasalahan di mana dikatakan istrinya ini chatting-chatting tidak jelas ya dengan orang lainnya. Nah, suaminya marah besar. Saya mengatakan kepada istrinya, ini memang kesalahan dari kamu. Saya bilang, kamu sudah bersuami, tidak layak kamu chatting kepada laki-laki lain. Saya bilang, meskipun hanya teman, mari kita doa lagi, saya katakan. Dan mereka melakukan doa. Apa yang terjadi? Yang katanya suaminya mau cerai, ya tiba-tiba berubah jadi baik lagi. Hanya dalam tempo waktu 3 minggu setelah 3 hari berdoa. Jadi saudara-saudari, kita harus ingat satu hal. Di dalam Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi ingat, mungkin bagi manusia segala sesuatunya bisa mustahil. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekian sharing saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang tadi telah menyampaikan firman Tuhan. Pada saat ini kita mau siapkan
yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita mau berikan yang terbaik. Saat ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Engkau adalah jawaban hidup kami. Sambil kumpulkan persembahan, kita naikkan pujian ini. Saat ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat ada tujuan, saat ada tujuan, Kau datang tunjukkanku jalan, tunjukkanku jalan. terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikanku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saat ada harapan, Kau datang beriku harapan Tuhan. Saat ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Saat ada Kau datang tunjukkan kami jalan. Kau datang tunjukkanku jalan, tunjukkanku jalan. Terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikanku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Katakan terima kasih buat cintamu tanpa batas Tuhan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikanku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikanku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu, kasih-Mu yang tanpa batas dalam kehidupan kami. Dan biarlah itu yang boleh menjadi iman kami, keyakinan kami, dasar daripada harapan kami ya Tuhan. Tuhan, menghadapi tahun ini Tuhan, ke depannya kami tidak tahu hal-hal apa aja yang akan terjadi. Seakan-akan semuanya masih belum jelas ya Tuhan. Tetapi kami mau percaya kepada Tuhan seperti Abraham yang mau percaya kepada Engkau. Karena Abraham yakin akan kasih-Mu. Abraham yakin akan cinta Tuhan yang tidak terbatas itu. Kami mau yakin ya Tuhan kepada-Mu. Tuhan, tolonglah setiap jemaat-Mu di tempat ini. Engkau lebih tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau yang lebih tahu apa yang menjadi persoalan-persoalan mereka. Kiranya Engkau yang boleh memulihkan ya Tuhan, sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk setiap keluarga Tuhan yang kiranya boleh memberikan kesatuan,
Tuhan boleh memberikan satu hati, mereka boleh saling mengasihi satu sama lain. Ketika ada perbedaan pendapat suami istri, orang tua dengan anak, kiranya mereka boleh belajar kasih Kristus di mana mereka mau mengedepankan unconditional love, kasih yang tanpa syarat itu ya Tuhan. Biarlah itu, kasih itulah yang boleh menjadi dasar dalam setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga boleh semakin kokoh dan semakin kuat ya Tuhan. Kami terus menyerahkannya Tuhan untuk bangsa kami. Tuhan boleh tutup bungkus bangsa kami dengan kuasa daripada Tuhan. Tuhan yang boleh memakai pemerintah kami untuk boleh menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab mereka untuk kemajuan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan seru kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang Kau telah berikan pada kami. Oleh karena itu kami mempersembahkan apa yang kami punya Tuhan kepada Tuhan. Tuhan boleh memakai, menguduskan, menyucikan persembahan yang kami berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama kita katakan amin. Saudara, mari kita boleh kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang kami boleh ikuti, puji-pujian yang kami naikkan, firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah itu boleh terus menjadi sarana untuk menumbuhkan iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan mari jemaat dikasih Tuhan, kita mengarahkan hati kita di hadapan-Nya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa di sorga, keselamatan, jaminan, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat dikasih Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Namun sebelumnya saya mewakili pengurus dan segenap jemaat BCS Medan mengucapkan terima kasih atas pelayanan khotbah dari Chuan Tau Liliana pada hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh senantiasa menyertai, memberkati kehidupan dan pelayanan Chuan Tau Liliana untuk kedepannya. Saudara, pada malam hari ini kita ada Sunday Talk ya, dengan tema Yesus dan Hukum Taurat. Kita adalah orang-orang perjanjian baru. Jadi bagaimana kita sebagai orang-orang perjanjian baru di dalam membaca atau memahami hukum Taurat. Sekarang kan kita bacaan Alkitab setahun, kita mulai dari Kejadian. Lalu tema kita setahun ini kebanyakan kita akan membahas dari perjanjian lama. Kita akan menemukan banyak hukum Taurat di sana. Penting sekali untuk kita boleh mengikuti Sunday Talk malam hari ini supaya kita boleh mempunyai cara pandang Tuhan Yesus ya, cara pandang perjanjian baru, Injil ketika kita itu melihat hukum Taurat. Karena itu saudara, ikutilah pada malam hari ini, kita akan belajar dan berdiskusi bersama melalui aplikasi Zoom. Kemudian saudara, minggu depan kita masuk pada tema yaitu titik terendah
setiap kita pasti pernah berada di titik yang paling rendah. Saudara, seperti Abraham juga, nanti minggu depan kita akan merenungkan, Abraham pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya. Lalu bagaimana sikapnya, bagaimana imannya itu kepada Tuhan. Mari kita ikuti ibadah tetap dengan hati yang sungguh-sungguh ingin menyembah Tuhan, mencari Tuhan. Jam 10:30 siang melalui saluran channel YouTube Bright Community Service Medan. Kemudian saudara, saya mau infokan sekali lagi kepada setiap kita bahwa tema-tema kita itu, saudara, tema-tema di ibadah umum, itu sama dengan mayoritas, sama dengan tema-tema di sekolah minggu. Jadi misalnya kalau hari ini kan kita temanya adalah belum jelas mau ikut tidak. Nah di sekolah minggu itu temanya juga persis seperti itu. Hanya namanya saja yang berbeda. Nah tujuan saya membuat tema yang mayoritas sama adalah supaya orang tua dengan anak-anak itu bisa saling berdiskusi firman Tuhan. Jadi hari Minggu itu setelah selesai mengikuti ibadah, anak-anak setelah selesai mengikuti sekolah minggu, saya ajak, ayo sebagai papa mama, ajak anak-anak. Kita berdiskusi bersama-sama tadi belajar firman Tuhan apa. Saya pikir ini adalah satu kebiasaan yang akan sangat baik ya untuk anak-anak kita nanti. Oke saudara, kemudian yang terakhir adalah saya juga ingin menginfokan sekali lagi pada setiap kita bahwa kita tahun ini saudara kita mau ada gerakan membaca Alkitab bersama. Jadi saya tiap bulan akan mengirimkan ayat-ayat firman Tuhan, perikop-perikop firman Tuhan dari tanggal 1, 2 sampai tanggal akhir bulan. Jadi harap saudara boleh mengikuti itu sehari baca 3 pasal saudara. Ya saudara, atau kalau saudara punya metode pembacaan Alkitab sendiri silakan. Yang paling penting adalah setiap kita mau membangun kebiasaan membaca firman Tuhan setiap hari. Ajak anak-anak juga boleh mengikutinya. Ya saudara, baik demikian saja pengumuman, harap setiap kita boleh memperhatikan dengan baik. Salam sehat kepada saudara dan yang paling penting punya hati yang tetap terus mau mencari Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.